Sosoknya kalem, santun, dan rendah hati, itulah Agus Widodo, pria kelahiran Nuai Halim, Bandar Lampung pada 8 Juli 1984. Dalam kesehariannya, Agus dikenal sebagai pengusaha properti. Beliau juga aktif di organisasi sosial politik sebagai bendahara PKS Kota Bandar Lampung. Agus Widodo, anak sulung dari 3 bersaudara, sudah mantap dengan langkah pilihan di bisnis dan berpolitik. Agus memadukan bisnis dan politik sebagai wadahnya untuk mengabdi kepada masyarakat. Berikut ini bincang-bincang santai Mitra TV bersama Direktur Utama PT Sejuta Menara Surga yang bergerak di bidang properti ini di kediamannya di Perum Korpri Blok C14. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 3 tahun terakhir ini hampir setiap hari aktivitas utama hari ini menjadi aktivitas utama saya ini banyak membina ibu-ibu yang ada di daerah pesisir Kota Bandar Lampung, mobil khusus daerah-daerah Kecamatan Panjang, Kecamatan Buduaras, dan juga di Kedamaian. Sampai hari ini ada insya Allah kurang lebih 80-an kelompok yang kita bina, saya bina langsung. Jadi gerakan ini gerakan kemandirian usaha dan ekonomi untuk ibu-ibu rumah tangga. Kenapa kita bentuk gerakan ini? Karena Masya Allah, saya melihat hari ini salah satu tantangan terbesar di Bandar Lampung adalah ekonomi. Banyak masyarakat hari ini kesulitan secara ekonomi. Karena sulitnya ekonomi inilah yang kemudian membuat hari ini marak bank-bank keliling di daerah-daerah pesisir Kota Bandar Lampung, dan nggak sedikit yang sudah menjadi korban atas pengelolaan ekonomi yang kurang pas di masyarakat kita. Saya mendengar ada bahkan yang nauzubillah min dzalik sampai dia menggadaikan agamanya gara-gara urusan ekonomi, hutang yang tidak bisa terbayar, bank kelilingnya banyak dia ikutin, nggak bisa kebayar, akhirnya nauzubillah dia pindah agama. Itu tepatnya di bulan Ramadan kemarin. Ada juga di antara ibu-ibu ini yang nauzubillah dia jual kehormatannya hanya untuk urusan ekonomi tadi. Ada yang dia tinggalkan suami dan anak-anaknya menjadi TKI. Ada juga yang nauzubillah bahkan sampai dia gelap mata bunuh diri. Dan itu realitas kondisi masyarakat kita hari ini. Karenanya gerakan yang saya bina ini gerakan dalam rangka membangun kemandirian usaha dan ekonomi. Dengan apa gerakannya? Bukan berfokus pada gerakan peminjaman uang untuk ibu-ibu, tapi pada gerakan menabung dengan kita bina sebulan sekali di setiap kelompok-kelompok ini. Alhamdulillah di 3 tahun berjalan ini mulai menampakkan hasil di beberapa kelompok. Ada yang awalnya anggota baru 11 orang, hari ini di tasyakuran kemarin yang kedua, ada yang sudah kedua, ulang tahun kedua, itu anggota sudah 62 orang. Awalnya mereka nabung 10.000 sebulan sekali, hari ini sudah punya tabungan 30 juta. Jadi tidak hanya 10.000, tapi mereka punya tabungan-tabungan idaman. Mulai kita bangun mereka punya harapan, punya impian, punya cita-cita, sehingga nggak hanya untuk rumah tangga, tapi juga bisa mewujudkan anak-anak yang bisa sekolah sampai ke perguruan tinggi negeri, mewujudkan idaman untuk bisa umroh, membangun rumah dan seterusnya. Dan saya melihat hari ini masyarakat kita membutuhkan itu, membutuhkan pembinaan, pemberdayaan, penyadaran, penguatan bahwa ternyata mereka itu bisa sesungguhnya membangun kemandirian usaha dan ekonomi di setiap rumah tangga mereka. Jadi saya melihat salah satu kata kunci untuk membangun kemandirian usaha dan ekonomi ini ada pada pembinaan dan pemberdayaan. Jadi mereka ini tidak hanya sekedar nabung, tapi pada pertemuan bulanannya ini harus ada pembinaan. Mindset ini jadi kata kunci. Hari ini ada begitu banyak program-program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Tapi kita lihat hasilnya apa yang terjadi di masyarakat. Kita apresiasi. Ada begitu banyak anggaran yang sudah diturunkan oleh pemerintah. Tapi kalau saya melihat di lapangan, ini yang mungkin perlu sinergi antara pemerintah dengan komunitas, dengan lembaga-lembaga social planner begitu agar dibinalah ibu-ibu yang sudah mendapatkan bantuan-bantuan ini. Kita lihat PKH kan begitu banyak. Di Bandar Lampung ada 58.000 beras dikirimkan kemarin.
Tapi tidak hanya sekedar kita kasih, Pak, tidak hanya sekedar kalau ibarat itu kita kasih ikan, ya, tapi perlu kail dan cara mancingnya, begitu ya. Sehingga harapannya apa? Sehingga harapannya ya anggaran-anggaran yang turun ini bisa lebih efektif, ya, lebih tepat sasaran dan juga produktif untuk masyarakat. Karena selain mereka menabung dari hasil pendapatan dagang sehari-hari, ternyata mereka punya karya. Itu namanya bag. Dan arsiteknya adalah Bu Mai, ya, Bu Mai yang menjahit. Ini memanfaatkan bekas minyak goreng, ya, bungkus minyak goreng, plastik minyak goreng yang nggak terpakai. Kalau ibu-ibu biasanya dibuang, ya, jadi sampah dan nggak bisa diurai, daur ulang. Ini Masya Allah ibu-ibu Anting Putri ternyata bisa kelola bungkus minyak goreng menjadi karya. Bahkan kalau kita lihat di marketplace ini Masya Allah dijual seharga 14.000 nih. Itu juga nggak ada pelapis, ya. Ini Bu Mai dan ibu-ibu di Anting Putri sudah buat dengan sangat cantik sekali dan Masya Allahnya, qadarullahnya sama kayak baju saya ini. Insya Allah Bu, ini masa depannya orange juga. Amin. Penuh dengan energik dan Insya Allah berkah buat Anting Putri. Jadi buat ibu-ibu yang lain yang pengen pesan, ini Insya Allah kita akan buat home industri di Anting Putri, produksi body bag orange, ya, dari bekas minyak goreng. Ya, sebenarnya kalau dunia saya hari ini itu dunia properti, ya. Bisnis saya bisnis properti, ya, ada sedikit perumahan dan kaplingan, ya, kurang lebih sejak 2016 yang lalu. Nah, saya konsen ke dunia ekonomi, membina ibu-ibu ini sebenarnya lebih ke panggilan hati, ya, panggilan hati. Ya, artinya ada nggak ada kegiatan pesta demokrasi, ya tetap aja kita akan terus jalan, akan terus kita lanjutkan pembinaan-pembinaan ini. Bahkan saya sampaikan kepada ibu-ibu ini, ya mereka menjadi bagian dari keluarga saya. Ketika ada yang susah, insya Allah menjadi susahnya juga saya. Yang senang menjadi kebahagiaan bagi kita semua. Itulah sebabnya hampir ada di beberapa kelompok itu, Pak. Jadi ketika ada, nggak hanya anggota kita yang susah, ya. Kemarin di Tanjung Gading, di samping Bukit Mega Raya itu, ya, ada warga yang kebakaran, ya, rumahnya keribik, itu habis seluruh rumahnya beserta isi-isinya, termasuk ijazah anaknya. Ya, saya sampaikan ke ibu-ibu di situ, ayo kita kumpul bersama pamong, kata saya. Alhamdulillah kita guyup bersama warga Karang Taruna, kita bangun kembali rumah Bu Supiah yang kebakar, ya. Ada lagi misalnya Ananda Berlin yang terkena TB tulang, siswa SMA 6 Bandar Lampung, sama begitu juga, ya.
Jadi nggak hanya untuk anggota-anggota kelompok kita yang kita bantu ya, tapi juga warga-warga sekitar ya. Karena kita punya rasa yang sama ya, sama-sama kita warga Indonesia ya, ketika ada yang susah ya insya Allah nilai kemanusiaan kita yang kita hadirkan ya, membantu yang kesusahan, menolong yang kesulitan. Jadi selain fokus membina ibu-ibu rumah tangga ya, dan UMKM ya, fokus saya berikutnya ini adalah membina anak-anak muda, generasi milenial. Karena Indonesia ya hari ini bonus demografi bahkan menjadi salah satu negara terbesar karena bonus demografi ini ya. Di 2045 ini menjadi puncak demografi kita. Jadi milenial hari ini dengan jumlah yang sangat banyak, ini juga harus menjadi konsen perhatian kita semua. Itulah sebabnya selain membentuk gerakan kemandirian usaha dan ekonomi untuk milenial, ini saya buat komunitas namanya Akademi Bisnis Milenial. Ya. Jadi milenial yang baru lulus SMA, SMK, yang nganggur begitu ya, ini kita kumpulkan, kita belajar bareng ya. Bahkan saya kolaborasi atau sinergi dengan salah satu lembaga Pak. Ya, dan insya Allah punya konsen yang sama juga. Jadi milenial ini kita bina ya, mulai dari desain grafis ya, mindsetnya tentang kehidupan, tentang bisnis, tentang mengelola uang ya. Yang ini yang saya kira menjadi salah satu hal yang juga dibutuhkan oleh anak-anak muda kita ya. Kenapa hari ini sering terjadi kenakalan remaja di tengah-tengah masyarakat kita? Boleh jadi ya, karena mereka belum mendapatkan tempat yang pas ya, untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi apa kegiatan untuk di Akademi Bisnis Milenial ini? Yang pertama memang di awal kita buat kelompok besar pembinaan ya, motivasi, training ya, inspirasi untuk anak muda ya, bahwa mereka punya potensi besar, bahwa mereka adalah harapan besar dari bangsa ini, dan kita ingin anak muda ini ya, energi positifnya, energi besarnya bisa tersalurkan ke tempat yang pas ya, mereka menjadi yang terbaik versinya mereka dengan kapasitas dan potensi mereka. Nah, gimana caranya? Di Akademi Bisnis inilah kita coba kelompokkan mereka. Jadi dari kelas besar kita kelompokkan di kelompok-kelompok kecil sambil dibina. Ada yang belum punya usaha kita kumpulkan dengan yang belum punya usaha. Yang sudah berjalan kita kumpulkan ya. Apa target besarnya? Target besarnya mereka naik kelas, ya, punya kehidupan yang lebih baik ya dari sebelumnya. Dan memang ini jadi tantangan tersendiri ya kalau saya lihat hari ini ya. Karena anak-anak muda ini kan mereka punya kecenderungan ya, kalau nggak ada tempat-tempat yang baik positif, mereka akan salurkan ya, ke tempat-tempat yang negatif. Ini jadi tantangan ya. Mereka suka berkomunitas. Nah, karenanya kita perlu hadir bersama-sama dengan komunitas ini. Selain Akademi Bisnis, juga saya bina anak-anak bola Pak ya, anak-anak bola ada di Gunung Camang, Amarta Jaya ya, itu insya Allah sudah berjalan kurang lebih 2-3 tahun terakhir ini ya. Bahkan saya diminta mereka untuk menjadi pembina paguyuban Amarta Jaya. Ya, insya Allah sudah berjalan ya, beberapa kegiatan ya, 17-an ya, kegiatan-kegiatan perlombaan ya, termasuk di Panjang ya, ada klub bola touring ya, beberapa kelompok-kelompok inilah sport olahraga ya, bola. Saya karena amanah saya sekarang membina anak-anak muda di Panjang, jadi anggota binaan saya itu yang menjadi tim saya support untuk ngumpulin anak muda ini ya, terus kemudian termasuk ibu-ibu, titik-titiknya juga ya dibantu sama teman-teman ini. Sini Pak, titik ini Pak, titik. Nah, alhamdulillah salah satu nikmat yang saya syukuri hari ini adalah istri, emak ya, keluarga, anak-anak insya Allah support penuh ya terhadap kegiatan-kegiatan saya ini. Karena memang salah satu yang juga saya ingin bangun di rumah tangga keluarga saya adalah kita manusia ya, kata Nabi khairnas anfa'uhum linnas, yang terbaik adalah yang banyak memberikan manfaat untuk sesama. Dan saya ingin saya habiskan sisa usia saya ini untuk sebanyak-banyaknya memberikan kemanfaatan untuk masyarakat, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itulah sebabnya keluarga ini harus selesai ya, karena kalau tidak selesai pasti riwah tuh di lapangan ya, dalam aktivitas. Nah, saya biasanya menyelesaikan aktivitas kaitan keluarga ini di malam hari dan di pagi hari Pak. Jadi di pagi hari ya, saya biasanya bersama istri itu. Jadi anak saya ini ada 5, masih kecil-kecil Pak. Ya, alhamdulillah satu sudah ke pondok ya. Jadi pagi hari itu biasanya tugas saya itu masak, ya, kemudian nganter anak. Ya, istri nyiapin persiapan untuk anak ke sekolah ya. Jadi selesai urusan anak ke sekolah ya, nyelesain urusan di rumah. Kemudian lanjut mungkin ke kantor sebentar ya. Tetap kantor jadi fokus ya, karena sumber maisha kita ada di kantor ya. Tanda tangan ya, pokoknya meeting bisnis dan seterusnya. Selesai urusan baru kemudian saya turun ke lapangan ya.
Bahkan kalau lagi titik kumpulnya itu banyak Pak, itu kadang dari jam 11 pagi sampai jam 11 malam bisa itu, baru selesai di kegiatan di hari itu ya. Jadi memang kalau terkait dengan bisnis, saya salah satu nikmat juga ini yang perlu saya syukuri, itu sejak SD ternyata saya sudah belajar itu ya bisnis ya. Dulu sempat jualan es balon ya, bahkan ketika masih SD itu sebelum ke sekolah nganter ke warung, nanti sorenya ngambil ya, ngambil. Bahkan pernah sekali waktu pas 17-an itu saya keliling Pak, jual es balon. SMP, SMA itu salah satu momentum perubahan besar dalam hidup saya ya. Allah pertemukan saya dengan orang-orang baik. Saya ikut kegiatan rohis waktu itu Pak ya, rohani Islam ya. Saya yang tadinya pemalu jadi bisa berani ngomong ya, public speaking, ngisi-ngisi kegiatan itu dimulai dari ketika bergabung dengan rohis. Bahkan perubahan-perubahan besar dalam kehidupan saya rasakan ketika saya bergabung dengan rohis ya. Dan secara nggak langsung ya, ketika SMA itu saya tetap juga itu jualan, belajar ya segala macam. Lanjut kuliah pun begitu juga ya. Jadi aktivitas bisnis, belajar, terus kemudian secara nggak langsung dunia politik juga sudah include tuh ya. Itu sejak dari bangku SMA bahkan ya. Saya bergabung ketika itu awal kali mendengar ada namanya PK, Partai Keadilan ya. Kuliah waktu itu ya di 2004-2005 itu pemilihan wali kota pertama yang kader terbaik PKS jadi calon wali kota, Pak Abdul Hakim ya. Itu juga sudah mulai terjun ya. Jadi memang bisa dipastikan ini suatu yang nggak terpisahkan dalam kehidupan saya. Bisnis, politik, membina keluarga, rumah tangga, masyarakat, ini nggak terpisahkan. Satu kesatuan dia Pak. Jadi saling menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan ini bagian dari syukur nikmat. Bisnis saya hari ini pun ya, ini nggak terlepas juga dari interaksi saya dengan teman-teman di partai, teman-teman di kampus, teman-teman di organisasi, sehingga saling menguatkan ya. Saya merasakan ini saling menguatkan. Dan kenapa saya hari ini terjun ke dunia politik? Padahal kalau mau nyaman, mau enak, bisnis saja sudah lebih dari cukup begitu kan. Kalau cuman sekedar kalau lihat anak muda sekarang gitu kan, ada uang, dia bisa ajak keluarga jalan-jalan, umroh atau kemana tempat yang dia sukai begitu ya. Nah, karena saya melihat hari ini ada semacam panggilan jiwa begitu ya. Saya melihat karena ini nanti sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan, dan saya ingin ya menyerahkan semua yang saya miliki ini untuk sebesar-besarnya kemanfaatan membantu orang-orang yang kesulitan dan kesusahan hari ini. Lewat apa? Gerakan
pemberdayaan, gerakan ekonomi dan usaha untuk ibu-ibu rumah tangga, gerakan anak-anak muda ya, milenial begitu. Ya, termasuk juga ini yang sekarang sedang kita kuatkan benar, Sekolah Cinta Indonesia. Sekolah Cinta Indonesia. Jadi ini siapa segmennya? Nggak hanya anak muda, tapi juga orang tua. Ya, kita pengen terbuka wawasan kebangsaan ya, masyarakat kita tentang keindonesiaan. Pentingnya kita memilih orang-orang baik ya. Kenapa orang-orang baik harus duduk di parlemen? Pentingnya kita cinta Indonesia ya, bagaimana membangun kecintaan terhadap Indonesia dan seterusnya. Rahim. Jadi memang dunia saya hari ini adalah dunia bisnis dan kemudian dunia politik dan pemberdayaan ya. Dan saya melihat ini insya Allah menjadi nafas kehidupan saya, nggak bisa lepas ya. Kenapa? Karena saya merasakan sekali ya, saya merasa enjoy, happy, nyaman ya. Bahkan salah satu tenang yang saya rasakan itulah ketika melihat senyum ibu-ibu ya, bahkan sampai ada yang menangis begitu ya, ketika kondisi di rumahnya nggak ada beras, nggak ada makanan yang bisa dimakan, kemudian di kumpulan kelompoknya dia dapat giliran untuk meminjam. Itu masya Allah, itu sesuatu tuh ya, ketika kita bisa nabung bareng ibu-ibu yang lainnya, kemudian membantu yang kesulitan, termasuk anak muda. Dan saya melihat sebenarnya ini bukan hal-hal yang besar ya, tapi orang melihat ini sesuatu yang besar begitu ya. Ada yang anaknya nggak bisa lanjut kuliah ya, karena ternyata biaya kuliahnya kepakai untuk biaya berobat. Itu masya Allah, saya cuma sekedar menyampaikan ke salah satu sahabat yang punya perguruan tinggi negeri. Saya bilang ini anak prestasi begitu ya, dia punya prestasi, bahkan pemain atlet lah begitu. Saya sambungkan dan masya Allahnya diterima beasiswa. Itu sujud syukur keluarganya luar biasa, dan saya merasakan masya Allah begitu ya, pembelaan keluarganya itu juga menjadi luar biasa. Jadi hal-hal yang menurut kita biasa, sederhana, mudah, ringan, tapi ternyata orang melihat ini sesuatu yang sangat besar begitu. Jadi salah satu kebahagiaan saya adalah ketika bisa melihat orang lain bahagia, ya, bahagia dengan membahagiakan ibu-ibu, ya, anak-anak muda, dan juga warga-warga kita hari kesusahan dan kesulitan. Dan insya Allah mudah-mudahan istiqomah ya, Allah kasih kelapangan, panjang umur, rizki. Insya Allah saya akan habiskan usia saya untuk memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya untuk orang-orang ini. Allah itu nggak akan kasih kita beban, ujian yang di luar batas kemampuan kemanusiaan kita. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Kota Bandar Lampung, di Provinsi Lampung ya. Pola pragmatisme masyarakat, NPWP nomor Viro Wani Viro gitu ya. Ini harus kita lawan nih politik pragmatisme ini dengan politik pemberdayaan.